Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi sama aku, David dari CryptoFems. Dan di video kali ini, kita akan melanjutkan seri belajar kripto dari nol. Buat teman-teman agar beneran paham, bukan sekedar ikut-ikutan. Dan di level 1, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, yang mungkin selama ini teman-teman simpen dalam hati, yaitu sebenarnya Bitcoin itu apa sih? Pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi jawabannya bisa mengubah cara kamu memandang uang selamanya. Yuk, kita mulai. Pertama kita bahas dulu dalam data, Bitcoin itu lahir di tahun 2009. Total Bitcoin maksimum adalah 21 juta dan satu Bitcoin dapat dipecah menjadi 100 juta. Dan dari ribuan aset kripto yang ada saat ini, Bitcoin tetap yang nomor satu berdasarkan nilai pasar global atau dalam bahasa Inggris dalam market cap. 4 angka, 4 fakta, semuanya penting dan semuanya akan kita bedah satu per satu. Yang pertama adalah, apa itu Bitcoin? Kalau aku harus definisikan dalam satu kalimat, Bitcoin adalah mata uang digital pertama di dunia yang bersifat desentralisasi. Dua kata kunci di sini yaitu mata uang digital dan desentralisasi. Mata uang digital artinya Bitcoin nggak punya wujud fisik, nggak ada koinnya, nggak ada lembarannya. Bitcoin hanya eksis di dunia digital, disimpan di dalam yang namanya dompet digital atau wallet. Kemudian apa itu desentralisasi? Ini yang bikin Bitcoin revolusioner, artinya tidak ada satupun pihak yang mengontrol Bitcoin. Bukan bank, bukan pemerintahan, bukan perusahaan manapun, Bitcoin dijalankan secara kolektif oleh jutaan komputer di seluruh dunia secara bersamaan. Dan karena itu, transaksi Bitcoin bisa dilakukan langsung antar pengguna atau yang sering disebut dengan peer-to-peer. Sekarang kita lanjut ke bagian poin kedua, yaitu gimana cara kerja dari Bitcoin. Nah, aku kasih gambaran simpelnya aja. Pertama, teman-teman kirim Bitcoin ke siapapun. Dan kamu masukkan alamat wallet penerima, masukkan jumlahnya, dan klik kirim. Kedua, transaksi ini langsung disiarkan ke jaringan ke ribuan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Dan ketiga, komputer-komputer ini yang biasa kita sebut miner atau penambang akan memverifikasi apakah transaksimu ini sah. Caranya dengan memecahkan teka-teki matematika yang sangat rumit. Keempat, setelah terverifikasi, transaksimu dicatat secara permanen ke dalam seluruh sistem yang disebut blockchain. Ibaratnya, seperti buku besar digital yang transparan, terbuka untuk dilihat semua orang, dan tersimpan di ribuan komputer sekaligus, sekali dicatat, tidak bisa dihapus dan tidak bisa diubah. Dan yang terakhir, kelima, Bitcoin berhasil sampai ke wallet penerima, selesai tanpa bank, tanpa perantara, tanpa menunggu jam kerja. 24 jam bisa dilakukan kapanpun aja, selama teman-teman ada internet. Nah, kalau kamu lihat visualisasi rantai blok di layar ini, itulah gambaran nyata dari blockchain. Setiap blok terhubung satu sama lain membentuk rantai yang terus memanjang sejak Bitcoin pertama kali berjalan di tahun 2009 hingga selamanya. Sekarang kita bahas terkait kelangkaan. Bitcoin ini langka secara by design. Total Bitcoin yang pernah bisa ada di seluruh dunia ini hanya 21 juta koin. Angka ini sudah hardcore sejak awal. Tidak bisa diubah oleh siapapun dan tidak bisa ditambah oleh siapapun. Per video ini dibuat tanggal 1 April 2026, sudah sekitar 19,8 juta Bitcoin yang telah beredar. Yang berarti tersisa hanya 1,2 juta koin untuk ditambang. Dan artinya lagi 94% dari total supply sudah beredar, sudah ditambang. Sekarang bandingkan dengan uang kertas biasa. Rupiah, dolar, yang dimana pemerintah dapat mencetak sesuka hati, dan setiap kali mereka mencetak uang baru, nilai uang yang ada di kantong kamu perlahan berkurang. Inilah yang kita sebut sebagai inflasi. Bitcoin nggak bisa diperlakukan seperti itu. Jumlahnya tetap, terbatas, dan itulah yang menciptakan nilainya. Maka,
Bitcoin sering disebut sebagai digital gold, emas digital, karena emas juga langka dan kelangkaan itulah yang membuat emas berharga sejak ribuan tahun lalu. Sekarang kita lanjut ke poin keempat, yaitu perjalanan atau sejarah dari Bitcoin. Mari kita lihat perjalanan Bitcoin secara singkat. Tahun 2008, di tengah krisis keuangan global, seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto menerbitkan sebuah dokumen teknis, white paper yang menggambarkan sistem uang digital tanpa bank yang sampai hari ini tidak ada yang tahu identitas asli dari Satoshi. Apakah dia satu orang atau sekelompok orang? Misteri terbesar di dunia teknologi saat ini. Kemudian 2009, jaringan Bitcoin resmi berjalan, blok pertama ditambang dan sejarah dimulai. Tahun 2010, ada seorang programmer bernama Laszlo Hanizek yang membayar 10.000 Bitcoin untuk 2 pizza, yang sering kita sebut dengan Bitcoin Pizza Day. Transaksi nyata pertama Bitcoin dalam sejarah. Kini 10.000 Bitcoin itu bernilai ratusan juta dolar. Hari ini setiap tahun diperingati sebagai yang tadi aku sebutkan, yaitu Bitcoin Pizza Day. Tahun 2017 adalah Bitcoin pertama kalinya menembus harga 20.000 dolar dan dunia mulai sadar. Tahun 2018, di Indonesia, pemerintah resmi mengakui Bitcoin sebagai komoditas digital yang legal diperdagangkan. Dan tahun 2024, Amerika Serikat telah menyetujui ETF Bitcoin Spot. Era adopsi institusional dimulai dan Bitcoin bukan lagi sekedar eksperimen teknologi, ia sudah jadi aset global yang dipercaya oleh dunia. Dan terakhir, kita akan membahas terkait Satoshi. Di poin kelima ini, kalau harga satu Bitcoin itu mahal banget, gimana kalau aku nggak mampu beli? Pertanyaan dari banyak banget orang karena Bitcoin harganya udah 1 miliar lebih. Dan itu mahal banget, teman-teman. Yang teman-teman harus paham, dan mungkin aku perlu luruskan, kamu nggak pernah harus beli satu Bitcoin penuh. Bitcoin bisa dibagi hingga menjadi 8 angka desimal. Unit terkecilnya disebut Satoshi, diambil dari nama penciptanya, dan satu Bitcoin itu sama dengan 100 juta Satoshi. Jadi, dengan 10.000 pun kamu sudah bisa punya Bitcoin. Dengan 100.000, dengan 1 juta, semuanya bisa. Kamu tinggal beli sebagian kecil sesuai kemampuanmu. Bitcoin itu aksesibel untuk semua orang, bukan cuma untuk orang kaya. Dan kita akan bahas terkait statusnya di Indonesia, yaitu legalitasnya. Yaitu Bitcoin itu legal nggak sih di Indonesia? Jawabannya adalah legal. Bitcoin diakui resmi oleh pemerintah Indonesia sebagai komoditas digital yang boleh diperdagangkan, dan pengawasan dilakukan oleh Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka. Tapi ada satu hal penting yang teman-teman harus ingat, bahwa teman-teman baca ini dulu, yang paling penting untuk diketahui, dan teman-teman harus paham bahwa Bitcoin bukan alat pembayaran resmi. Kamu nggak bisa bayar belanjaan di minimarket pakai Bitcoin. Rupiah tetap satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Posisi Bitcoin itu ibarat emas dan saham, bukan pengganti uang, tetapi sebagai aset investasi. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.